Kalimantan Timur. Untuk itu bisa dimulai dari tim pro pertama, waktu dan layar Tim pro 1 siapa? Silakan, siapa yang mau memaparkan? Waktu kalian nggak banyak loh. Ayo, kalau nggak ada kita ke pro 2 dulu, kalau nggak siap pro 1. Kalian wasting time nih. Pro 1, Didah Rinda Aisyah Haris, Syahrul Ahmad Fahri, Iin, Firpotun, Silma, Siti Franco, Salsabila Arif, Ahmad Nida Kusuma. Siapa yang ingin menyampaikan? Mohon maaf, saya tim kontra itu Bu Yani. Sorry, yang pro 1 berarti tim 2, kelompok 2. Lana Setiorini, Alia Rahman, Hani, Salsabila Auzi, Ustuti, Nur Saida, Siti, Fitria, M. Arda, Alfiatur, Mayang Agnes. Ini perempuan semua nih rata-rata. Kalau mana ini pro 1, kalau nggak ada, kalian nggak ada poin loh untuk semua peserta ini. Siapa yang akan mewakilkan ini? Oke, lanjut aja pro 2 dulu. Kelompok pro 2, silahkan Win. Waduh, disebut lagi. Aduh, capek. 10 menit dari sekarang sampai 41 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dun Purnomo, perwakilan dari kelompok 2. Kami di sini itu mendukung adanya pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur. Dengan pemindahan ibu kota ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap Pulau Jawa, terutama untuk Jakarta dalam aspek lingkungannya, karena jika ibu kota nanti akan pindah pindah ke Kalimantan Timur, maka juga akan membawa pusat pemerintahan di sana, otomatis ASN yang di Jakarta akan ikut berpindah ke IKN, sehingga nantinya di Jakarta akan sedikit mengalami kelonggaran dalam hal ini berhubungan dengan isu-isu yang ada di Jakarta seperti kemacetan. Yang kemacetan ini akan menimbulkan berbagai macam polusi udara atau masalah-masalah lingkungan yang ada di Jakarta, sehingga Pulau Jawa dan khususnya Jakarta bisa bernapas sedikit lega dengan adanya program pemindahan ini. Selanjutnya yaitu untuk dampak ekonomi, ketika terjadi pemindahan ibu kota yang sudah saya sebutkan di awal bahwa nantinya akan membawa beberapa ASN ke ibu kota baru, sehingga nantinya akan sedikit banyak mengurangi kesenjangan yang ada di Indonesia, di mana kita tahu bahwa banyak atau pusat perekonomian berada di Jakarta, sehingga kesenjangannya lebih condong ke arah Pulau Jawa. Sehingga dengan pemindahannya di Kalimantan akan sedikit banyak mengurangi tingkat kesenjangan, sehingga pemerataan yang sering kita keluarkan di luar Pulau Jawa bisa teratasi dengan adanya pemindahan ibu kota ini. Selanjutnya yaitu untuk masalah bagaimana nasib lingkungan atau hutan yang ada di Kalimantan. Sebenarnya untuk kita dipikir-pikir, pemerintah tidak sebodoh itu untuk membuat suatu rencana pembangunan IKN tanpa memperhatikan lingkungan yang ada di sana. Makanya kalau kita lihat di situs IKN, nantinya ibu kota baru ini akan berkonsep sebagai kota yang berkelanjutan, di mana kota yang berkelanjutan ini akan tetap memperhatikan lingkungan di dalamnya, sehingga tidak adanya perlu khawatiran bahwa adanya IKN ini akan terlalu merusak lingkungan yang ada di Kalimantan. Walaupun
tidak bisa dipungkiri bahwa semakin naiknya pertumbuhan ekonomi juga lingkungan akan semakin berpengaruh, menjadi lebih rusak, tetapi inilah salah satu-satunya cara bahwa ekonomi Indonesia perlu adanya pemerataan. Sehingga dengan konsep kota yang berkelanjutan ini, saya rasa lingkungan di sana tidak akan terlalu terpuruk karena kota yang berkelanjutan ini akan memiliki konsep-konsep seperti adanya transportasi publik ramah lingkungan dan murah, sehingga mungkin akan ada tersedia banyak sekali kendaraan-kendaraan umum yang bebas dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, terus juga banyak ketersediaan infrastruktur untuk pejalan kaki dan pesepeda, dan segala macam bentuk hal yang berhubungan atau masih mendukung kelestarian lingkungan yang ada di Kalimantan. Terus jika kita perhatikan kembali pada situs ikn.co.id, sebentar. Jika kita perhatikan bahwa IKN ini akan dijadikan sebagai super hub pada 6 klaster ekonomi, di mana klaster pertama yaitu klaster industri teknologi bersih, kedua adalah klaster farmasi terintegrasi, ketiga adalah klaster industri pertanian berkelanjutan, 4 klaster ekowisata dan wisata kesehatan, 5 adalah klaster bahan kimia dan produk turunan kimia, 6 adalah klaster energi rendah karbon. Jadi pemerintah sudah memikirkan dengan baik bahwa kita tahu nih bahwa EKN ini pasti akan merusak lingkungan yang ada di sana, tapi setidaknya dengan fokus yang diberikan pemerintah di lingkungan ini, terutama pada kota yang berkelanjutan, tidak akan terlalu merusak lingkungan yang di IKN. Ya, sekiranya cukup pendapat dari saya. Mungkin dari teman Pro 2 ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi untuk membantu saya, tolong. Terima kasih. Silakan disambung dari tim Pro 2 lainnya. Izin masuk, Bu. Suara saya terdengar. Ya, jelas sekali. Iya, terima kasih. Mau izin menambahkan untuk tim Pro mengenai pembangunan IKN. Hal yang paling dibahas mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Baru adalah nanti kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan, ya Bu. Nah, sedangkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Edwin tadi, bahwa pemerintah tidak mungkin tidak menyiapkan rencana untuk mengatasi hal-hal tersebut. Seperti kita tahu, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyiapkan tim kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS guna melihat daya dukung dan juga daya tampung lingkungan di kawasan Ibu Kota Baru. Kemudian bersama dengan BMKG dan juga lembaga terkait menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yang lebih mumpuni. Tujuannya juga selain untuk menjaga lingkungan di Ibu Kota Negara Baru, juga menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibu Kota Baru ini. Seperti disebutkan di awal tadi, terdapat 10 indikator untuk mewujudkan hal tersebut. Dan hal ini kita semua bahwa nantinya pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak merusak lingkungan secara berkelanjutan. Ini yang pertama, perencanaan dan perancangan kota aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30%, kemudian pengembangan transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya air secara lestari, dan pengelolaan sampah serta limbah. Sekian mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Masih tersisa waktu 2 menit. Apakah dari tim Pro 2 yang lain masih ada yang mau menambahkan? Dipersilakan. Silakan. Saya catat semua kok. Punya admin, Widya. Ini yang kalian masuk akan dapatkan poin. Saya catat semua poin-poin kalian. Siapa? Masih ada 2 menit. Dari Pro 2, ada yang mau menambahkan? Silakan.
Cukup dari Pro 2? Ada tambahan lagi nggak? Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut ke kelompok kontra 1. Sebelumnya, kita kasih waktu untuk Mbak Isma untuk merestart dulu stopwatch-nya. Ya, agak Baik, gugup mungkin Ibu. kali ya. Kelompok Pro 1 tadi, kelompok Pro 2 dia tadi mungkin di awal-awal jadi gugup, Pro 1 aja nggak prepare. Pro 1 diharapkan habis ini sudah prepare setelah kontra 1 menyampaikan. Oke, kita lanjut 10 menit dari sekarang untuk kelompok kontra 1. Silakan. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Baik, Jelas. terima kasih. Di sini saya akan memberikan argumentasi terkait rekan berpikir saya, Saudara Adwin. Di sini saya akan menyanggah pendapat yang telah disampaikan. Menurut saya, pendapat yang telah disampaikan oleh Saudara Adwin hanya sebatas deskriptif dan tanpa dasar, tanpa ada kajian data sama sekali, hanya berbatas pada lingkup ruang berpikir rekan berpikir saya. Tadi rekan berpikir saya berbicara tentang polusi, kemacetan, dan juga banjir. Di mana itu semua merupakan permasalahan-permasalahan yang ingin diatasi Bapak Presiden Jokowi ketika waktu menjabat jadi gubernur, dan katanya akan mudah diatasi ketika akan menjadi presiden. Namun ketika menjadi presiden, kita melihat seakan-akan beliau malah lari dari masalah dan juga ingin membangun IKN baru. Apakah ini suatu hal untuk mengkonfirmasi kegagalan beliau dalam mengatasi masalah polusi, kemacetan, dan banjir? Lanjut ke pendapat saya di sini, saya menolak dengan tegas adanya IKN. Yang pertama saya akan melihat dari sisi APBN. Jika kita mengkaji secara data, kemungkinan besar APBN penggunaan IKN itu menghabiskan dana sekitar 466 triliun, dilansir dari sumber Kompas. Di sini kita melihat pemerintah berdalih tidak akan menggunakan APBN sedikit pun. Namun jika kita melihat literatur secara luas, di sini pemerintah menggunakan cover APBN sebesar kurang lebih 20%. Di mana kita melihat jika kita berkaca pada APBN Indonesia pada tahun 2021, saya melihat sendiri bahwasanya dari Menteri Keuangan itu memiliki laporan bahwasanya pendapatan negara sekitar kurang lebih 2.003 triliun. Pengeluarannya sebesar 2.786 triliun, di mana itu kita dapat melihat bahwa APBN 2021 defisit sekitar kurang lebih 4,65%. Jika kita melihat di sini, apakah betul langkah pemerintah dengan ingin memindahkan ibu kota negara pada saat Indonesia krisis ekonomi? Dapat saya katakan ini karena kita sudah bergelut dengan COVID dan juga PEN, dan juga ditambah lagi banyak sekali masalah-masalah lainnya. Dan di sini kita juga melihat APBN kita pun mengalami defisit. Jika kita melihat seperti itu, apakah langkah ini sangat konkret dilakukan di saat Indonesia sedang berada pada masa kacau-kacaunya? Saya sering mendengar bahwasannya lebih baik kita memperbaiki daripada harus berganti. Jadi mungkin dana 466 triliun, jika kita alokasikan untuk memperbaiki, Jakarta bisa maju, mungkin lebih bagus dari New York, lebih bagus dari Chicago, dan lebih bagus dari negara-negara maju lainnya. Jika kita memiliki fokus isu dan langkah strategis yang tepat. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya, bisa dilanjut dari teman-teman kelompok karena masih banyak. Silahkan kepada kelompok kontra 1 yang ingin menyambung pendapat saya persilahkan. Terima kasih. Saya izin menambahkan dulu. Baik, saya di sini ingin menambah pendapat dari Mas Franco yang saya khususkan dari sisi lingkungannya. Di mana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini tentunya banyak memiliki dampak negatif jika dibandingkan dengan dampak positifnya jika kita lihat dari sisi lingkungannya. Provinsi Kalimantan Timur ini terkenal dengan hutan hujan dan populasi orangutan setiap tahunnya itu mengalami peningkatan ancaman karena adanya pengumbulan hutan yang terjadi di wilayah tersebut. Kemudian selain itu, daerah di sekitar lokasi IKN itu telah mengalami deforestasi yang cukup besar dan penebangan hutan. Apalagi nantinya dibuat sebagai ibu kota baru yang tentunya akan mengancam dari fungsi hutan itu sendiri. Kemudian dikutip dari CNN Indonesia, manajer kampanye eksekutif nasional Walhi menyebut 3 permasalahan apabila pemindahan IKN ini dilakukan itu, di antaranya ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, kemudian ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga perlu dilakukan adanya kajian ulang terhadap pemindahan ibu kota negara ini.
Mungkin sekian dan teman-teman dari kelompok kontra 1 bisa menambah. Terima kasih. Izin menambahkan, tadi dikatakan sama Mas Adwin bahwa pemindahan IKN ini salah satunya adalah untuk mengatasi kemacetan dan rawan banjir. Sedangkan menurut saya ini urgensinya tidak terlalu begitu menonjol karena pada dasarnya rawan banjir dan kemacetan ini merupakan salah satu masalah yang timbul karena perkotaan. Selain itu juga jika pemindahan IKN ini hanya karena dijadikan sebagai alasan untuk mengatasi kemacetan dan banjir, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Malah mungkin akan menjadi masalah baru di Kalimantan Timur. Faktanya saja pada akhir tahun 2021 terjadi banjir di Ring 1 yang merupakan salah satu tempat untuk dibangunnya IKN. Mungkin dari Mas Syahrul mau menambahkan. Dari kontra 1, jika dilihat dari sisi politik, ekonomi, dan lingkungan, bahwa pemindahan ibu kota negara ini masih menjadi sebuah perdebatan ya. Menilai pembangunan IKN memiliki risiko yang cukup besar karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini di tengah berada pada fase pemulihan pasca COVID-19. Pemerintah, menurut kelompok kami, akan lebih baiknya jika fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih terganggu oleh pembangunan IKN yang mendoyot jumlah anggaran yang cukup banyak ya dari dana APBN. Tahun 2020 merupakan momentum untuk memulihkan ekonomi dan juga tidak bisa ditunda lagi untuk ke tahun 2023. Menurut tim kami, tim kontra 1, hal ini menjadi fokus nasional sudah mulai beralih kepada isu politik sebagai tahun pembukaan persaingan politik nasional dengan adanya pemilihan presiden tahun 2024. Kami juga menambahkan bahwa wacana pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pemindahan IKN ini tidak bisa langsung tercapai karena beberapa halangan yang terjadi. Salah satunya adalah keterhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai daerah di Indonesia yang belum maksimal, baik dari segi supply maupun tuntunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, dari perspektif lingkungan, kelompok tim kami berpendapat bahwa pemindahan IKN itu belum mampu menyelesaikan permasalahan generasi saat ini yang dengan cepat. Proses pemindahan ibu kota sangat rentan terhadap pembangunan yang bersifat jangka pendek. Selain itu, hal ini juga dapat merusak poin-poin yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang, seperti lingkungan dan terpecahnya sektor ekonomi sosial yang seharusnya menjadi satu kesatuan. Kami menambahkan juga bahwa apa yang terjadi di Jakarta dan calon IKN bahwa IKN baru diikuti dengan pertanyaan apakah permasalahan di kedua tempat tersebut bisa terselesaikan atau tidak. Nah, pemindahan ibu kota tidak semerta-merta tentang pemerataan, tetapi juga harus mengingat konflik terkait agraria dan pertanahan yang menjadi permasalahan yang tak terhindarkan di saat ini di sekitar calon ibu kota baru. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman barangkali ada tambahan. Baik, waktu tersisa 2 menit. Apakah dari tim kontra 1 masih ada pendapat? Dipersilakan untuk menyampaikan. Saya ingin berpendapat. Double device tuh. Terkait tadi sudah dijelaskan teradanya ancaman tata air. Jika di Kalimantan sendiri sudah terjadi ancaman tata air seperti kekurangan air, dan apabila ibu kota tetap dipindahkan, hal tersebut apa tidak akan memberikan dampak yang lebih negatif lagi terhadap wilayah di Kalimantan? Lalu, dan jika dilanjutkan terkait kekurangan air tersebut juga apakah tidak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat di wilayah IKN nanti jika tetap dilanjutkan? Seperti itu. Terima kasih. Untuk menambahkan bahwa dari tim kontra tidak mendukung adanya pemindahan ibu kota di ibu kota negara baru di Kalimantan. Terima kasih. Untuk segitu aja pemaparan dari kontra 1 saya cukupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih argumentasi dari
tim kontra 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim pro 1. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Fajrin atas waktunya. Ibu ini boleh share screen? Silakan. Sebelumnya mohon maaf tadi untuk kelompok 1 harus di-skip gitu ya, digantikan oleh pro 2. Di sini Saida mewakili dari pro 1 ingin menyampaikan beberapa alasan pemindahan ibu kota, dan kami di sini pro. Karena di sini FGD ya teman-teman, kita diskusi aja, barangkali nanti ada tambahan dari pro 1 dipersilakan. Nah, di sini ada 6 poin. Mengapa ibu kota itu harus dipindahkan, sebenarnya sudah dijelaskan oleh saudara Adwin dan juga sudah disanggah gitu ya oleh saudara Franco dan juga teman-teman. Yang pertama adalah sekitar 57% penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ini membahas tentang jumlah penduduk yang memang lebih banyak ada di Pulau Jawa seperti itu. Dan juga kalau teman-teman mengamati gitu ya dari beberapa mata kuliah kemarin yang membahas tentang ketimpangan pendapatan, bahwasanya untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Pulau Jawa itu kontribusinya persennya ke Indonesia di tahun 2021 itu sekitar 58%. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan sendiri itu hanya di angka 8,25%. Kita bisa mengetahui bahwa ketimpangan atau gap antara Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan itu sekitar 50%. Sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa ibu kota itu harus dipindahkan. Lalu untuk selanjutnya, saya nggak akan jelasin yang selanjutnya ya, tapi menanggapi tentang APBN yang tadi sempat disinggung oleh saudara Franco, bahwasanya APBN kita di tahun 2021 yaitu defisit. Dan juga memang dana untuk IKN ini dipindahkan memang menggunakan dana dari APBN, tapi hanya 19%. Sedangkan sisanya itu ditanggung oleh swasta dan juga BUMN. Dan perlu kita tahu bahwa di tahun 2024 ini untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur itu hanya pembangunan infrastruktur dasar terlebih dahulu. Dan ini untuk APBN ada hubungannya ya dengan Kementerian Keuangan. Perlu teman-teman ingat bahwa kita juga ada di masa pandemi seperti yang sudah dijelaskan, kita juga utang negaranya semakin banyak gitu ya kemarin. Tapi apa yang kita dapatkan dari hasil utang negara itu adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu naik. Jadi yang menjadi garis bawah adalah memang untuk jangka pendek atau yang perlu kita ambil memang sepertinya memberikan serangan kepada pemerintah gitu ya, bahwasanya yang kita ambil seakan-akan salah, tapi untuk jangka panjangnya ini mungkin akan lebih baik jika ibu kota tetap dipindahkan meskipun dengan APBN defisit dan juga yang lainnya, karena jangka panjang pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah. Untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman Saidah, silahkan. Ada atau tidak ada? Pro 1 pendiam semua ini. Baik, di sini saya akan menambahkan dari pernyataan tadi Mbak Saidah mengenai jumlah penduduk. Nah, di sini Pulau Jawa itu memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Hal ini kan dikarenakan ibu kotanya berada di pusat Jawa Tengah, di pusat Provinsi Jawa maksud saya. Nah, daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah, kurang dari 10% kecuali Pulau Sumatera. Hal ini yang mendasari adanya dorongan agar pemerintahan untuk dipindah ke Kalimantan agar untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, terutama di Provinsi Jawa Tengah, di Provinsi Jawa maksud saya. Nah, dari data penduduk yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri sebagai sinkronisasi dari hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020. Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau Jawa, terutama di daerah Jakarta, yang khususnya daerah ibu kota, mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta, sudah semakin berat, terutama dalam hal kepadatan penduduk yang menimbulkan beragam permasalahan, diantaranya kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, bahkan yang berakibat pada polusi udara dan air. Jika hal itu tidak cepat diatasi dengan cara melakukan pemindahan ibu kota, maka
2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, maka permasalahan tersebut akan menumpuk dan tidak bisa dikendalikan. Bahkan hal itu bisa menjadi masalah yang krusial bagi negara kita. Itu saja pendapat dari saya, bisa ditambahkan oleh anggota yang lain. Terima kasih. Baik, saya masuk terkait krisis tersediaan air. Air bersih menjadi salah satu fokus penentuan lokasi di ibu kota baru. Pulau Jawa sudah mengalami krisis air bersih yang cukup parah, apalagi pada tahun 2016. Di Pulau Jawa Tengah sendiri memiliki indikator kebersihan air berwarna kuning, yang berarti ketersediaan air bersih sangat rendah. Selain itu, di Jawa Timur juga memiliki ketersediaan air yang sangat parah, adalah memiliki yang di Jawa Timur itu ketersediaan berwarna kuning juga, dan setelah itu di Jabotabek memiliki indikator warna merah, sehingga kelangkaan air sangatlah cukup parah. Kemudian terdapat konveksi lahan sebesar terjadi di Pulau Jawa. Ancaman daerah Jawa mengalami penurunan tanah. Selain itu, sekitar 50% daerah Jakarta mengalami penurunan keamanan banjir di bawah 10 tahun. Padahal ideal kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimal 50 tahun. Tanah di Jakarta mengalami penurunan sekitar 35 sampai 50 cm dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu pada tahun 2007 hingga 2017. Faktor bencana alam lain adalah aktivitas gunung berapi seperti Gunung Krakatau dan Gunung Gede. Daerah Jakarta memiliki ancaman besar seperti potensi gempa bumi, tsunami, banjir, dan penurunan tanah. Mungkin seperti itu, bisa dilanjutkan oleh anggota lainnya. Dipersilakan untuk tim Pro 1 untuk melanjutkan pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan dari teman-teman sebelum mungkin lebih ke kesimpulan? Mohon maaf, saya ingin mencoba menambahkan sedikit ya. Silakan, Di sini tentang pemindahan IKN yang menjadi perlambang dan menjemput Indonesia Emas 2045, yang mana semuanya telah terlaksana sejauh ini. Semata-mata bukan hanya tentang hitungan atau APBN yang dibicarakan begitu banyak, karena tapi perlu kita yakini bahwa dengan perencanaan yang matang ini bisa terwujud tentang bagaimana cita-cita Indonesia untuk menjadi lebih baik. Bahwa situasi ke depan ini kan tidak ada yang tahu. Seperti mungkin negara tetangga seperti yang kita ketahui itu Cina. Mungkin Cina dan Indonesia itu juga untuk merdekanya ini lebih dahulu Indonesia. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa untuk kondisi perekonomian di Cina itu mereka jauh lebih baik daripada Indonesia, karena pola pembangunan mereka itu mulai dari pesisir, mulai dari pegunungan, dan untuk sekarang itu sudah mencapai pada titik puncak perkotaan. Sepertinya menurut kelompok kami, strategi ini bisa dicontoh Indonesia dengan cara memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan, yang kemudian bisa untuk memulai pembangunan ke daerah-daerah terluar Indonesia. Begitupun berbicara tentang cita-cita negara Indonesia jangka panjang, bukan hanya tentang beberapa tahun ke depan seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga, kalaupun ibu kota tetap di Jakarta itu kan terdapat pengelompokan metropolitan seperti wilayah Jabodetabek seperti itu, dan harapannya ketika nanti ibu kota negara pindah ke wilayah Kalimantan akan memunculkan pusat-pusat perekonomian yang menumbuhkan dan menjadikan perekonomian wilayah ibu kota baru tersebut menjadi lebih baik. Mungkin sekian. Barangkali dari kelompok tim Pro 1 ada yang mau menambahkan lagi?
Oke, terima kasih Mayang buat tambahannya. Mungkin untuk yang terakhir tadi ada ungkapan kalau lebih baik memperbaiki daripada meninggalkan. Tapi kalau dari kelompok kami, jika sakit kita nggak bisa langsung lari gitu ya buat gimana. Tapi ada kalanya juga kita perlu mengistirahatkan Jakarta, dan kita juga mengambil langkah yaitu memperbaiki keduanya. Tapi perlu mengistirahatkan Jakarta dan memperbaiki tidak harus ada langsung di Jakarta itu. Mungkin sekian dari kelompok Pro 1. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim Pro 1. Selanjutnya dari tim Kontra 2, dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya, teman-teman dan Ibu Dwi. Dan mohon maaf, ini bukannya saya yang paling rajin sendiri atau apa, enggak. Jadi di tim Kontra 2 ini... Mohon maaf, sebentar Ari, belum di-reset. Ini sebelum, jangan dimulai dulu. Jadi kita ini sistemnya bukan semua orang menjelaskan, tapi semua orang punya bagiannya masing-masing. Kebetulan saya tugasnya menyatukan PPT dan juga mewakilkan untuk memberikan penjelasan seperti itu. Jadi bukan hanya pekerjaan saya, tapi juga pekerjaan dari teman-teman tim dari Kontra 2 seperti itu. Saya izin share screen sebentar, belum dikasihkan share screen. Boleh minta tolong untuk diulangi untuk waktunya, Mbak Fajrin. Suwen kayak kiri, kakean jauh. Tambahan waktu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili tim Kontra 2 akan menyampaikan mengenai pemindahan ibu kota negara, ya kan? Sudah tepatkah pemindahan ibu kota negara ini? Nah, ini dari tim kita, kita berbanyak ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, yang seperti kita tahu, latar belakang pemindahan ibu kota negara baru itu kan seperti ini ya, yaitu untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Ya, seperti yang kita tahu, Jawa 59% sendiri, Sumatera 21% sendiri, baru sisanya itu berbagai pulau di seluruh Indonesia. Itulah dasar dari argumen yang disampaikan oleh banyak pihak, termasuk juga tadi di tim Pro 1 dan tim Pro 2. Nah, tapi apakah pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu sudah tepat? Oke, nah mari kita lihat dari berbagai sudut pandang. Di sini tim kami bakalan ajak kalian untuk melihat dari aspek keamanan, aspek sosial kemasyarakatan, aspek sosial budaya, dan juga aspek yang paling penting, aspek ekonomi. Kita mulai dari aspek sosial dulu ya teman-teman ya. Tahukah kamu bahwa Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga yang ada di dunia? Dan di Pulau Kalimantan merupakan pulau yang bukan hanya dihuni oleh bangsa Indonesia, tapi juga dikuasai oleh Malaysia dan Brunei Darussalam. Oke, jika tadi saya mengatakan sebuah kekeliruan sedikit, bahwa kita ini di slide ini bakalan menghubungkan dengan aspek keamanan ya kan. Jadi dengan data fakta tersebut, mari kita hubungkan aspek keamanan Pulau Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru. Bahwa Kalimantan Timur kurang memadai dalam aspek keamanan, karena Pulau Kalimantan kita berbagi perbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Walaupun saat ini bukan merupakan ancaman, akan tetapi untuk seterusnya kita tidak pernah tahu apakah negara ini tetap menjadi sahabat ataupun musuh. Ya seperti Ukraina dan Rusia kita bisa lihat sekarang. Kemudian fasilitas keamanan masih diprioritaskan di Pulau Jawa. Hal ini dilihat oleh penempatan pertahanan udara NASAMS yang ditempatkan di Jakarta. Oke, terus gimana sih aspek sosialnya? Nah, ya aspek sosial itu terjadi potensi konflik masyarakat. Pemindahan ibu kota negara berpotensi mengakibatkan terjadi konflik sosial antara masyarakat lokal di Kalimantan dengan pendatang. Dan juga bakalan lunturnya tradisi masyarakat yang ada di sana. Terus potensi masyarakat lokal menjadi kaum termarginalkan di rumah sendiri. Ya kita bisa lihat di Jakarta sekarang ya kan, banyak masyarakat itu termarginalkan di rumahnya dia sendiri.
Selama ini, banyak bukti menunjukkan pembangunan dan industrialisasi yang terjadi di wilayah ternyata tidak diikuti kesiapan penduduk lokal untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang telah berlangsung. Nah, kalau kita lihat, tujuan utama pemindahan IKN adalah pemerataan ekonomi, bukan? Nah, mari kita lihat aspek ekonominya. Aspek ekonomi yang pertama, pembangunan IKN menyedot jumlah anggaran yang sangat banyak dari APBN. Ada 2 skenario kebutuhan total pembiayaan berdasarkan desain dari IKN, yaitu sebesar 466 triliun dan 323 triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung pada fungsi pemerintahan dan jumlah aparatur sipil negara yang akan dipindahkan. Menurut Bappenas 26 Juni 2019, hutang pemerintah yang terus meningkat, seperti yang sudah disinggung oleh kelompok sebelumnya. Hutang pemerintah terus meningkat yang sekarang diperkirakan berjumlah 6.300 triliun dan diperkirakan akan semakin meningkat berjumlah 10.000 triliun pada 2024. Sudah cukup membebani perekonomian. Apalagi penerimaan negara, sektor pajak justru semakin menurun diukur dari tax ratio-nya. Tax ratio mengalami penurunan dari 10,2% dari 2018 menjadi 7,9% di 2020. Kemudian ini juga dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Dengan diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi ibu kota negara, menjadi lahan bagi para spekulan tanah. Untuk keberadaan spekulan tanah ini dapat memperbesar kemungkinan meningkatnya harga lahan secara tidak terkendali dengan biaya pembebasan yang sangat tinggi. Nah, aspek ekonomi lainnya, potensi ketimpangan. Nah, pemindahan IKN ini sebagai upaya pertumbuhan untuk meratakan agar tidak terjadi ketimpangan, bukan? Hal ini tentu benar karena pemindahan IKN dari DKI ke Kalimantan, sementara berbagai industri, lembaga pendidikan, dan sebagainya masih berada di Jawa. Hal ini tentu akan sulit dicapai. Misalnya, kalau sudah menjadi membangun ibu kota negara baru di Kalimantan, apakah misalnya Jarum Group akan memindahkan pabriknya Kalimantan atau Sulawesi, ataukah Toyota atau investor-investor lain, apakah mereka mau memindahkan ke Kalimantan? Tentu tidak. Kemudian belum siapnya perekonomian Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara dapat mendorong kegiatan melalui investasi infrastruktur di berbagai wilayah di IKN dan sekitarnya. Partisipasi swasta tentunya bisa terrealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi kondusif. Namun, kedua hal tersebut sekarang ini belum nampak, bahkan kini perekonomian masih dalam tahap pemulihan. Gitu. Kemudian, kalau kita benar-benar ngotot pengen memindahkan ibu kota, mari kita lihat negara-negara yang sudah terlebih dahulu memindahkan ibu kota. Mari kita lihat negara Myanmar yang sangat ikonik dengan SEA Games-nya di ibu kota negara barunya, yang bernama Naypyidaw. Nah, perpindahan ibu kota Myanmar memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005. Lalu Naypyidaw diharapkan dapat setara dengan Canberra di Australia dan Brasilia di Brasil. Kedua negara tersebut berhasil menjadi ibu kota dan pusat ekonomi masyarakat yang bersih dari polusi. Karena perencanaan yang kurang baik, nasib ibu kota baru Myanmar malah menjadi seperti kota hantu karena sebenarnya kegiatan masyarakat di sana. Nah, kemudian selain itu, 1997 Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa. Kazakhstan diklaim mengalami ketekanan ekonomi setelah pemindahan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara saja. 1999, Malaysia, negara tetangga kita, melakukan pemindahan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putraraja. Nah, namun pemindahan tersebut dinilai juga gagal karena pegawai pemerintah enggan pindah ke ibu kota negara baru. Meski jarak kedua negara ibu kota ini tidak terlalu jauh. Mereka tidak mau pindah karena alasan keluarga. Selain itu, meski kantor Perdana Menteri sudah pindahkan ke Putrajaya, namun pusat perekonomian dan gedung parlemen masih berada di Kuala Lumpur. Nah, untuk pemerataan ekonomi, pemindahan ibu kota negara itu bukan satu-satunya solusi loh. Nah, apa sih solusinya? Mari kita optimalkan program yang sudah ada. Program apakah itu? Yaitu program dana desa. Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh APBN untuk desa yang untuk memfasilitasi pembangunan desa. Mungkin teman-teman juga sudah banyak belajar mengenai dana desa ini ya kan. Jadi dana desa sendiri juga mempunyai tujuan yang baik dan hal ini juga sangat-sangat mendukung
Daripada kita memindahkan ibu kota negara baru dengan biaya yang begitu besar, kenapa kita tidak memanfaatkan program yang sudah ada? Yang pertama, untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi senjangan. Kemudian mengatasi kualitas perencanaan dan pengangguran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berdasarkan keadilan dan kearifan lokal. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa yang saat ini di jurusan kita sangat booming ya. Inilah salah satu tujuan dari dana desa, agar ekonomi itu tidak hanya berpusat di satu tempat, tapi merata di seluruh desa. Nah, kenapa kita harus mengadakan program baru yang tujuannya sama? Harusnya kita memaksimalkan program yang sudah ada, agar kita tidak terjebak menjadi korban-korban perencanaan yang sudah ada. Gitu. Nah, mari kita lihat keberhasilan yang sudah dicapai dengan adanya dana desa. Nah, dana desa ini program pembangunan fisik yang telah terwujud dari program berjalan di 74.000 desa se-Indonesia. Satu, telah membangun jalan desa sepanjang 121.709 km, mendirikan 1.960 jembatan, mendirikan pasar desa sebanyak 5.220, telah berdirinya BUMDes sebanyak 21.811, dan tambahan perahu sebanyak 5.000 lebih, mendirikan embung desa sebanyak 41.000 lebih, menciptakan sarana olahraga sebanyak 2.000 unit lebih. Nah, desa juga menciptakan berbagai program peningkatan kualitas hidup, banyak bisa teman-teman baca. Pembangunan penahan tanah, melahirkan sistem pengelolaan air bersih desa, mewujud ke MCK, terbentuknya Polindes sebanyak 6.000 lebih. Nah, kemudian alokasi yang sudah dikeluarkan juga sudah banyak, gitu ya, yaitu 68 triliun untuk sekitar 74.000 desa dalam anggaran APBN 2022 nanti. Nah, jadi seperti itu pendapat dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Oke, pas banget ya. Langsung 10 menit on time. Silakan Mbak Ismawati. Baik, terima kasih atas argumentasi dari tim Kontra 2. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari tim Pro 3. Waktu dan layar kami persilakan. Sudah nggak ada Pro 3. Sudah nggak ada. Terakhir ini Kontra 2. Saatnya Mbak Ismawati untuk tadi kira-kira simpulannya apa dari keempat grup ini kira-kira. Baik, mohon maaf Bu. Ini kamu terlalu ini antusias banget dengan ada Pro 3 juga. Baik, sebelumnya saya izin menyampaikan dari ini wajahnya mana ini? Enggak kelihatan. Bisa di on cam kan semua dulu ya. Yaitu izin menyampaikan pendapat dari tim Pro 1, yang mana tim Pro 1 setuju dengan adanya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional kurang merata, adanya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa yang mengakibatkan gimana Bu? Belum on cam. Nah, baik, sebelumnya saya izin menyampaikan hasil pendapat dari tim Pro 1. Tim Pro 1 setuju dengan adanya pemindahan ibu kota negara, yang mana kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional itu kurang merata. Yang kedua, ketersediaan air di Pulau Jawa, terjadinya kelangkaan air di beberapa wilayah, serta terjadinya penurunan tanah. Yang ketiga yaitu pertumbuhan urbanisasi yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga adanya pemindahan ibu kota negara ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan. Dan yang keempat yaitu terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, sehingga pemindahan ibu kota negara baik agar permasalahan tidak semakin menumpuk, serta dapat mengurangi permasalahan yang ada di ibu kota tersebut. Sedangkan pendapat dari tim Kontra 1 yaitu menolak adanya pemindahan ibu kota negara karena adanya
pemindahan ibu kota negara ini akan menggunakan dana APBN yang tidak sedikit. Padahal APBN di tahun 2021 ini mengalami defisit, apalagi ditambah dengan keadaan pandemi, krisis, sehingga tidak tepat untuk memindahkan. Cukup digunakan untuk memperbaiki ibu kota yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, pemindahan ibu kota negara ke dan pemindahan ibu kota negara juga akan membawa dampak negatif terhadap deforestasi hutan, populasi orang utan yang semakin menurun, serta ancaman terhadap lingkungan. Gitu. Dan ada tanggapan bahwa rawan banjir merupakan permasalahan yang timbul dari perkotaan, dan jika ibu kota itu dipindah justru akan berdampak banjir di Pulau Kalimantan Timur. Terus untuk tanggapan dari tim Pro 2 yaitu mendukung adanya pemindahan ibu kota dengan tujuan memberikan dampak positif bagi lingkungan di Jakarta, sekaligus dapat membawa dampak positif bagi Kalimantan Timur akan penyerapan tenaga kerja. Jakarta agar bisa bernafas lebih lega dan dampak ekonomi akan berimbas juga ke dan dampak ekonominya nanti di ibu kota baru akan mengurangi tingkat kesenjangan dan akan memeratakan tingkat ekonomi di ibu kota negara yang baru. Serta dengan memperhatikan ibu kota negara baru, dengan memindahkan ibu kota negara baru perlu memperhatikan lingkungan di dalamnya sehingga kita di sana tidak menjadi kota di sana tidak menjadi kota yang terpuruk dengan adanya dukungan kelestarian lingkungan alam di Kalimantan Timur tersebut. Terus pendapat dari tim kontra 2, jika dilihat dari aspek sosial, Pulau Kalimantan juga dilihat dari segi keamanan kurang aman karena berbatasan langsung dengan negara baik itu negara Malaysia, Brunei Darussalam. Terus muncul konflik sosial atau lunturnya tradisi masyarakat akibat banyaknya pendatang gitu. Terus untuk aspek ekonomi, dengan adanya pemindahan ibu kota tentu akan menyedot anggaran APBN yang cukup besar dan menambah utang pemerintah serta tingginya inflasi akibat keberadaan para spekulan tanah yang meningkatkan harga jual tanahnya gitu. Dan selanjutnya itu kurang siap perekonomian Indonesia. Padahal ada program-program dari pemerintah seperti dana desa, dan dana desa itu dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi angka kesenjangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penanganan pembangunan di suatu daerah. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Mbak Ismawati untuk moderator hari ini yang sudah memandu jalannya acara FGD hari ini dan merangkum dari 2 kelompok pro dan 2 kelompok kontra ini. Saya sedikit memberikan masukan dari segi teknikal dan kesiapan masing-masing kelompok. Untuk kelompok pro 1 di awal tadi belum siap ya, meskipun tampilannya sudah cukup bagus ya, sudah dalam bentuk diresum PPT, kemudian ke poin-poinnya itu sudah dijelaskan secara bagus di dalam bentuk presentasi, tapi kesiapan atau kesigapan ya istilahnya, kesigapan masing-masing personal di tim Pro 1 itu masih cukup kurang. Itu perlu adanya perbaikan untuk next FGD. Kemudian untuk yang kelompok Pro 2 ada admin ini dan tim ini entah kalian bagi ada ketua tim atau enggak, saya enggak kurang paham. Ini sebenarnya masih banyak ya, ada yang poin-poin lain yang bisa kalian tambahkan. Secara garis besarnya sih cukup baik untuk membuka tadi ya, adanya dikenal tadi IKN ini sebagai super hub ekonomi di Indonesia dengan pengenalan 6 klaster yang ada di sana sudah cukup baik, tapi alangkah lebih baiknya nanti ke depan kalian juga persiapkan untuk 1-2 slide aja yang lebih tertata, terstruktur gitu, supaya nanti si audiens ini enak. Poin-poinnya tuh apa aja sih yang ingin disampaikan, seperti kelompoknya Nur Saida sama Ari. Kemarin kan sudah saya sampaikan,
minimal 1 lah 2 slide yang ada dipaparkan. Tapi nggak masalah juga, ini tadi sudah cukup bagus, saya apresiasi untuk kesigapannya kelompoknya Mas Adwin untuk menyambut untuk sebagai tim pertamanya yang tadi pengganti pro 1. Untuk kelompok kontra 1 ini ada kelompoknya si Franco dan teman-teman, tadi juga cukup partisipatif, ditunjukkan dari beberapa audiens yang telah memberikan kontribusi pendapatnya, namun juga sedikit kekurangannya tadi belum ada paparan yang disampaikan secara langsung, slide-slide-nya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa pemindahan ibu kota ini tentunya dari kelompok kontra ini semuanya mengacu pada penggunaan APBN, meskipun kurang lebih 19-20% ya dari total APBN 466T mungkin itu nggak besar dikala kondisi suatu negara itu stabil atau dalam kondisi normal. Tapi masalahnya di sini betul yang disampaikan tadi oleh kelompok yang kontra, yaitu kita di masa economic recovery yang diusung tema G20 saat ini juga ya, economic recovery, apa sih istilahnya tema G20 itu perbaikan ekonomi ya, pemulihan ekonomi dari adanya pandemi itu. Nah, ini tadi juga mencatat adanya pemindahan ibu kota itu bukannya memunculkan masalah baru di kota lainnya, apakah seperti itu? Kemudian juga untuk kontra 2, kelompoknya Ari ini sudah cukup baik menampilkan ringkasannya yang sudah disusun oleh semua tim dalam bentuk PPT. Namun catatan bagi saya, alangkah baiknya ketika penyampaian itu tidak disampaikan oleh Ari saja, tapi bisa diwakilkan 2 atau 3 teman lainnya juga. Jadi ada proporsi yang merata ke teman-temannya lain. Jadi tidak seolah mendominasi sendiri, tapi juga memberikan kesempatan teman-teman khususnya yang belum pernah atau mencoba untuk belajar public speaking, di sini forumnya, di sini kesempatan bagi kalian. Nah, nanti masukan untuk next FGD semua kelompok untuk dipersiapkan siapa sih yang ingin menjadi vokal hari ini. Jadi yang belum pernah untuk present itu bisa untuk mengasah public speaking kalian, karena ini nanti juga penting ketika kalian adanya rekrutmen pekerja, itu pasti ada FGD. Ini pakai bahasa Indonesia. Kalau biasanya kalian nanti melamar di perbankan, FGD-nya pakai in English. Ya, itu hal yang wajar. Nah, ini saya ingin sedikit mengkombinasikan ya antara pro dan kontra tadi. Oke, saya dari sisi pro tadi setuju bahwa pemindahan ibu kota ini adalah tujuannya untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antara khususnya yang daerah Jawa dan luar Jawa. Kita ketahui juga secara kasat mata kontribusi PDB nasional itu 50% sendiri disumbang oleh Pulau Jawa. Dan kalau kita lihat nih dari sisi ketenagakerjaan juga lagi-lagi nih yang menguasai SDM-nya terbaik, yang pendidikannya cukup tinggi ya minimal SMA gitu ya, SMA perguruan tinggi itu rata-rata ada pekerja di Pulau Jawa. Sementara kalau di luar Jawa itu masih sedikit kontribusi dari sisi ketenagakerjaan baik sektor formal maupun sektor informalnya. Kedua yang ingin saya garis bawahi juga bahwa betul tadi yang disampaikan oleh kelompok pro, sebenarnya tujuan pemindahan ibu kota selain mengurangi gap kesenjangan ekonominya juga karena adanya permasalahan darurat, yaitu rawan banjir, kemudian penurunan lahan yang khususnya di ibu kota Jakarta. Nah, itu kita ketahui nggak cuma di Jakarta aja, Semarang pun juga mengalaminya. Seluruh bagian wilayah pesisir di Pulau Jawa itu mengalami penurunan degradasi tanah yang terus cepat penurunannya. Terutama kalau kita di Semarang lihat sendiri ya, pemindahan bandara Soekarno-Hatta. Apa itu? Di Semarang itu Bandara Ahmad Yani ya, dulunya di daerah yang lama sekarang pindah di area yang lebih tinggi. Itu salah satu masalah untuk bandara itu juga dikenal dengan bandara apung kan, di atas perairan. Jadi strukturnya di bawah tanah itu ada beberapa
beberapa bagian yang dipasang karena itu bukan sepenuhnya tanah, tapi juga ada perairan juga, ada mungkin penambahan tanah, urukan tanah dengan struktur yang sudah terencana. Itu memang hal yang real dihadapi oleh Pulau Jawa. Namun saya juga setuju juga bagian yang kontra tadi. Nah, masalahnya tuh timingnya kurang pas. Sebenarnya yang di-highlight adalah timingnya. Waktunya itu kok ya bersamaan dengan adanya di mana kita masih tergopoh-gopoh adanya pandemi 2019, pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh semua negara, khususnya ya, terutama negara berkembang, kita pasti banyak mengalami PR untuk recovery itu, apalagi dengan tambahan hutang yang sudah dikatakan tidak layak ya, hutangnya sudah cukup banyak banget, tambahan bunga dan sebagainya, apalagi kok pemerintah tetap menetapkan pemindahan ibu kota di tahun 2024. Nah, ini yang menjadi catatan. Sebenarnya strategi pemindahan itu sudah lama banget ya, itu bukan isu baru, sudah zaman periodenya Pak SBY, sudah zaman periodenya sebelum Pak SBY itu sudah ada, zaman Bu Mega sudah ada, cuman baru terrealisasinya baru mulai ininya di 2024 ini. Dan ternyata berbarengan dengan adanya krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Nah, ini 2022 kita sudah mulai masa recovery, ditunjukkan dari pertumbuhan ekonominya yang mulai positif. Harapannya sih pemerintah concern di situ. Nah, ini namanya apa ya, nasi sudah menjadi bubur dan sudah ditandatangani juga untuk aturan undang-undangnya, IKN terbarunya, itu mungkin kalian nanti bisa di-download, draftnya juga ada itu. Nah, yang sedikit catatan ya itu aja masalahnya, timingnya. Kalau masalah yang lain, aspek ekonominya itu baik, tujuannya untuk meningkatkan multiplier effect, nggak cuma di Jawa saja, klaster di Jawa saja, tapi juga di luar Jawa. Nanti kalau ekonominya baik, kemudian masyarakatnya juga akan membaik di sana. Masalah kesenjangan tentu pasti dihadapi. Adanya masyarakat yang termarginalkan, mungkin di sana yang SDM-nya kurang akan merasa minder gitu ya dengan pendatang-pendatang baru, itu pasti ada konflik seperti itu. Namun kan itu nanti juga ada munculnya pendidikan yang klaster-klaster pendidikan baru di area Kalimantan. Tentunya ini juga akan mendongkrak SDM di sana meskipun nggak bisa dilihat dari jangka pendek, jangka panjang juga. Kemudian dari sisi ekonomi lingkungannya tadi ya, di sana dikenal sebagai hutan lindung, hutan untuk wisata, untuk flora fauna, melindungi flora fauna. Nah, tentunya ini pasti sudah dipikirkan oleh pemerintah. Harapannya sih pembangunan smart city atau sustainable city di sana itu tidak mengesampingkan aspek-aspek degradasi lingkungan dan pelindungan flora fauna di sana. Nah, di sini sih saya tidak ingin memihak pro dan kontranya, saya ingin menggarisbawahi aja, menyimpulkan di satu sisi ini menimbulkan efek positif, sisi lain tentunya efek negatif untuk saat ini di tahun 2022 dan mungkin recovery dalam 5 tahun ke depan. Recovery itu nggak cukup dalam 1 tahun, 2 tahun. Nah, timingnya saja sebenarnya waktunya. Mungkin nanti deh ketika sudah cukup baik, ekonomi kita sudah cukup pulih, nah, itu bisa dilanjut. Masalahnya itu aja sih, timingnya. Kalau menurut pendapat saya. Silakan kalau ada yang lain ingin menambahkan, nggak apa-apa di sini. Saya izin masuk, Bu. Bu Yani dan kawan-kawan. Hei, kamu kemana ini kok nggak muncul tadi? Baru sampai UNES ini, Bu. Tadi Bu, ada kompeten di luar. Ya, silakan, Bu. Terkait mungkin ini izin menyampaikan dan bertanya juga ya, Bu. Saya di sini sebagai tim pro, tadi mungkin sebelumnya juga mohon maaf sangat mungkin baru bisa join gitu ya, dan tadi mungkin tidak bisa untuk ikut diskusi gitu. Apabila memang saya lihat adanya perpindahan IKN ini, tentu sebetulnya tuh sudah diwacanakan di jauh-jauh presiden ya, bahkan di Presiden Soekarno dulu sudah diwacanakan, bahkan adanya tempat IKN ini selain akan di Jakarta, sebetulnya sudah dipindahkan juga ke Yogyakarta, kemudian juga pernah juga dipindahkan Bukit Tinggi juga dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang kita tahu Jakarta ini tempatnya ada di pesisir, di pelabuhan, dan mungkin sangat rawan untuk misalkan ada keadaan-keadaan genting, misal peperangan atau apa. Jadi memang mudah untuk
intervensi. Jadi berbeda dengan mungkin ketika dahulu dipindahkan di Sumatera atau Jogja, mungkin yang lebih cenderung aman. Dan mungkin sehingga perpindahan ke Kalimantan ini juga saya rasa memang tepat gitu ya. Tentu mungkin di samping adanya perlu kajian kembali gitu yang mungkin lebih komprehensif. Selanjutnya sebetulnya Jakarta ini juga didesain tidak sebagai ibu kota negara gitu. Mungkin lebih tepatnya kepada ibu kota lebih ke tempat pusat ekonomi lah. Seperti mungkin di Amerika sendiri yang mungkin ada 2 tempat pusat pemerintahan sendiri dan juga pusat ekonomi sendiri. Pusat pemerintahan ada di Washington dan untuk pusat ekonomi ada di New York. Nah, kan ada 2 tempat berbeda, tidak bisa ditempatkan di satu tempat. Sebab yang terjadi adalah ketika memang dikasih satu tempat yang sama, apalagi mungkin katakan di Jakarta gitu ya, banyak ketika mungkin ada misalkan aksi-aksi dari para demonstran yang kebanyakan mesti saja membuka jalan ataupun melakukan hal-hal yang lain. Nah, tentu hal ini akan menggambat ekonomi kawan-kawan. Sebab ketika mungkin ada blokade jalan, yang terjadi adalah aktivitas ekonomi tidak bisa berlalu. Maksudnya kan juga banyak transportasi yang memang mereka biasanya mengangkut kebutuhan produk-produk yang memang biasanya diproduksi oleh suatu perusahaan gitu ya. Dan memang ketika diblokade tentu adanya akses untuk menuju satu tempat ke tempat lain menjadi terhambat, dan itu kembali lagi pertumbuhan ekonomi juga bisa terhambat. Itu salah satunya. Nah, kemudian selain itu juga mungkin kenapa yang saya tanyakan adalah apakah mungkin yang kemarin tahu saya itu untuk untuk kajian terkait adanya adanya ikan ini dilakukan setelah penempatan tempat di Kalimantan baru dilakukan kajian, yang mungkin seharusnya serasa saya itu dikaji dulu baru ditempatkan, dipusatkan tempatnya di Kutai ataupun di Penajam Pasir Utara gitu kan, baru nanti ditempatkan. Kemudian saat itu mungkin terkait tempat ya Bu, saya rasa dengan adanya notabe Kalimantan sebagai sebagai paru-paru dunia gitu. Apakah memang sudah seyogianya bisa dilakukan pembangunan ibu kota negara? Kenapa nggak, mungkin asumsi saya mungkin kenapa nggak di Makassar, di Sulawesi saja, mungkin kotanya sudah besar juga. Ya walaupun betul memang ketika ditarik garis koordinat ya XZ gitu, Kalimantan mungkin tempat yang sekarang adalah tepat di tengah-tengah Indonesia. Mungkin seperti itu. Dan kawan, terima kasih sebelumnya. Oh ya, ini bagus banget. Tadi ada yang satu kurang, Dwi sudah menambahkan. Ada poin penting juga bahwa pemindahan ibu kota di Kalimantan itu sebenarnya juga ingin memisahkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan pemerintahan. Nanti yang dipindah adalah pusat-pusat kegiatan pemerintahan, bukan kegiatan ekonominya. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwa apa mungkin investor ini mau memindahkan pabriknya dari sini ke Kalimantan? Enggak, yang dipindah itu bukan kegiatan ekonominya, pabrik-pabrik kayak gitu enggak, tapi yang dipindah itu adalah pemindahan pusat pemerintahan yang awalnya di Jakarta dipindahkan pusat ke Kalimantan Timur. Jadi kegiatan aktivitas ekonomi tetap di Jakarta, cuman yang aktivitas pemerintahan itu pindah semua ke Kalimantan. Kemudian tadi Dwi juga menyampaikan, kok nggak di Sulawesi sih Bu, kalau ditarik garis X-nya kayaknya lebih tepat di Sulawesi. Dwi masih belum pernah ke Sulawesi. Atau punya saudara di Sulawesi belum? Punya saudara di Sulawesi nggak, Wi?